Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Berbicara masalah stunting ini mungkin kalau kita balik lagi ke belakang terkait dengan Indonesia sendiri sudah banyak ya upaya atau effortnya yang dilakukan untuk penanggulangan stunting. Tetapi kok sampai hari ini Indonesia sendiri ternyata memang belum bisa betul-betul menuntaskan masalah stunting itu. Jadi memang sebentar Mbak Ayu, ada masalah Mbak Ayu. Apa sebenarnya? Bahkan Mbak Ayu, sampai sebentar. bahkan sampai di lini yang paling bawah yang ada di masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, masalah stunting ini juga masih menjadi masalah yang krusial hingga saat ini. Nah, kalau berbicara konteks di desa, stunting ini memang betul bisa menjadi ancaman bagi masa depan desa. Jangan sampai desa yang selama ini kita tinggali dengan kondisi yang nyaman dan enak, tapi masa depannya itu suram. Suram karena apa? Karena memang anak-anak generasi mudanya, anak-anak generasi yang saat ini sedang bertumbuh itu mengalami stunting. Oke, perkenalkan, nama saya Diani Ayu Perwiraningrum, SKM MPH, karena memang basic saya adalah kesehatan masyarakat, utamanya adalah perilaku dan promosi kesehatan. Memang bidang keahlian yang selama ini saya lakukan lebih ke arah pemberdayaan kesehatan masyarakat, kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi, lalu promosi kesehatan dan belajar juga terkait dengan perilaku masyarakat. Dan pekerjaan saya saat ini ada di jurusan kesehatan di Politeknik Negeri Jember. Monggo kalau memang nantinya dibutuhkan, saya bisa dikontak, dan teman-teman yang ada di Politeknik Negeri Jember juga berkenan untuk dikontak. Oke, kita masuk di masalah kesehatan hari ini, masalah kesehatan desa ya. Hari ini masih ada masalah-masalah klasik yang mungkin sering kali kita bahas. Ada masalah perilaku hidup bersih sehat. Perilaku hidup bersih sehat ini bukan masalah cuci tangan saja, tidak, tetapi masalah terkait dengan perilaku. Jadi perilaku ini ada terkait dengan pola asuhnya, ada terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, termasuk juga ada terkait dengan budaya. Jadi ini masuk di dalam perilaku hidup bersih sehat. Contohnya saja berkaitan dengan makan dengan sayuran gitu ya. Anak-anak sekarang kenapa sih kok nggak seneng makan sayuran? Kenapa kok nggak seneng makan sayuran? Pasti ada faktornya, pasti ada penyebabnya. Entah karena orang tuanya memang tidak membiasakan diri makan sayur, entah di keluarganya memang tidak terbiasa makan sayur, ataupun memang ketersediaan pangan utamanya sayuran itu tidak ada di lingkungannya, seperti itu. Kemudian masalah pelayanan kesehatan. Masalah pelayanan kesehatan ini juga pasti dirasakan di desa saat ini, utamanya terkait dengan tenaga-tenaga kesehatan yang memang lebih banyak terpusat di wilayah-wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Saya ini secara general saja ya, karena memang yang terlihat seperti itu, dan rata-rata orang-orang yang sudah belajar, ini tenaga-tenaga kesehatan yang sudah belajar di kota ini cenderung males kembali lagi ke kampungnya, kembali lagi ke desanya, kembali lagi ke rumahnya dan membangun desanya. Seharusnya memang orang-orang yang memiliki edukasi yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, termasuk juga kesehatan, ini harus mau juga terjun ke tempat-tempat yang memang membutuhkan pelayanan mereka secara lebih baik, termasuk juga kampung halaman mereka sendiri, seperti mungkin di pedesaan. Lalu ada masalah pendidikan dan budaya patriarki. Kalau masalah pendidikan ini sangat klasik ya, karena memang pendidikan itu bisa jadi tidak menjadi faktor utama dan faktor penentu, anggapannya bukan menjadi faktor penentu kesuksesan hari ini dan faktor penentu yang bisa menyelesaikan masalah hari ini, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat lagi bahwa pendidikan ini menjadi faktor utama penyebab masalah-masalah yang lain, termasuk masalah kesehatan masyarakat. Contohnya pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi, pola asuh balita yang baik bagaimana. Kalau seandainya ibu tersebut teredukasi dengan baik, memiliki pendidikan yang baik, maka dia akan lebih memahami sikap atau perilaku yang tepat dan baik itu seperti apa. Kemudian juga ada budaya patriarki. Budaya patriarki ini juga
mungkin tidak semua tempat ada ya, tapi rata-rata memang masih banyak sekali terkait dengan budaya patriarki, dan di mana contohnya mungkin kalau di dalam keluarga ini makan itu biasanya didahulukan kepada laki-laki daripada perempuan, daripada anak-anak gitu. Ada ikan satu potong ikan, yang kepala siapa, yang bagian badannya siapa, yang dapat ekornya siapa. Nah, ini sudah kelihatan di situ. Sudah kelihatan bahwa ada budaya patriarki yang memang masih dijunjung tinggi di masyarakat kita. Nah, ini berkaitan juga dengan kesehatan masyarakat. Lalu masalah sosial ekonomi ini ternyata memang menjadi faktor utama juga ya untuk masalah kesehatan di desa hari ini. Nah, implikasinya, dampak-dampaknya ini yang terlihat adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi. Di Indonesia ini cukup tinggi angka kematian ibu dan bayinya, bahkan tertinggi di Indonesia. Dan penyakit menular, kemudian penyakit tidak menular, lalu ada stunting dan gizi buruk. Stunting dan gizi buruk, untuk stunting adalah bahasan kita hari ini. Oke, saya review saja ya untuk stunting ini ya. Saya yakin bahwa teman-teman pendamping desa juga sudah familiar stunting. Wah, diulang-ulang lagi gitu kan, masalah stunting dibahas lagi. Tapi saya kira kalau diulang-ulang terus itu akan meresap di dalam hati dan pikiran kita, jadi akan terinternalisasi. Jadi kalau stunting ini adalah, ada yang nyebut pendek, ada yang nyebut kerdil, tapi sebenarnya ini konteksnya beda ya. Ada anak-anak yang pendek, tapi memang pendek gitu. Ada orang yang kerdil, ini ada namanya kretinisme ya. Kalau kerdil itu ada yang kretinisme, ada yang stunting. Jadi anggapan-anggapan pendek dan kerdil ini masih general, bahasanya itu masih general. Makanya stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dari janin hingga berusia 24 bulan. Jadi memang stunting, kondisi yang sudah didiagnosa menjadi stunting, itu tidak serta-merta terjadi tiba-tiba, tidak. Tetapi kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, terutama sejak hari pertama kehidupan. Kapan sih hari pertama kehidupan itu? Kalau orang-orang mikirnya kalau setelah lahir baru dianggap 1000 hari pertama kehidupan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini sejak bayi atau janin itu berada di dalam kandungan. Jadi sejak konsepsi ya, sejak pertemuan sperma dan ovum akhirnya berkembang menjadi bayi. Nah, taunya hari pertama 1000 hari itu kapan ya, kita nggak tahu ya, kadang nggak sadar juga. Yang tahu itu mungkin setelah 3 minggu, 2 minggu atau 1 bulan baru sadar kalau dia sudah hamil ya, kalau ibu tersebut sudah hamil. Itu sudah melewati proses di mana seharusnya bayi itu atau janin itu sudah perlu mendapatkan intervensi gizi yang baik, intervensi gizi yang tepat, asupan gizi yang baik. Nah, ini 1000 hari pertama kehidupan ya, ada kehamilan 270 hari, kemudian ada fase 0 sampai 6 bulan di mana bayi mendapatkan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Jadi untuk memberikan nutrisi yang baik, untuk memberikan gizi yang baik bagi bayi, ini harus mendapatkan asupan ASI eksklusif. Boleh nggak sih kira-kira kalau 0 sampai 6 bulan itu sudah diberikan makanan lain seperti susu formula atau mungkin makanan seperti makanan MPASI ya, ada yang pisang, ada yang nasi lembek. Kalau saya kok kasihan ya sama bayinya ya, karena memang namanya proses kehidupan kan harus belajar dari nol dulu ya, dari nol. Berarti kalau bayi ini harus belajar dulu pencernaannya, mulai dari makanan yang sangat cair, kemudian makanan yang lembek, kemudian makanan yang agak padat, kemudian baru makanan yang padat. Jadi 0 sampai 6 bulan ini adalah waktu yang tepat hanya untuk memberikan ASI eksklusif.
Kemudian usia 6 sampai 2 tahun ini sudah harus mendapatkan MPASI yang lebih banyak. MPASI ini bisa bubur, kemudian bisa makanan-makanan tambahan yang lain ya seperti cemilan, tetapi harus diperhatikan asupan gizinya, baik itu karbohidratnya, protein, lemak, vitamin dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mendapatkan kualitas fisik dan kualitas tumbuh kembang yang prima dari seorang anak. Nah, ini kalau anak stunting ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada anak-anak yang kelasnya sama mungkin ya. Di SD ini kelas 5 semua, tetapi ada yang paling pendek, ada yang paling tinggi. Nah, ini kenapa kira-kira? Ternyata memang ada masalah pada asupan gizi dan pola asuh selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau stunting ini disebut sebagai gagal tumbuh dan gagal kembang. Kalau gagal tumbuh, ini kita lihatnya indikatornya adalah tinggi badan ya. Kalau di posyandu itu kan biasanya ngukur tinggi badan ya. Tinggi badan itu berapa tingginya, kemudian dibandingkan dengan usia. Nah, kalau sudah dibandingkan, ini kita lihatnya dari standarnya adalah min 2 standar deviasi. Kok saya bingung ya menentukan min 2 standar deviasi itu gimana? Nah, standar min 2 deviasi ini kalau kita lihat di buku KIA, ini ada garis merah yang paling bawah. Garis merah yang paling bawah ini adalah min 2 standar deviasi. Min 2 standar deviasi ini ada di sini ya, Bapak Ibu. Nah, anak stunting itu disebut stunting jika ada di bawah garis merah ini. Kalau masih di garis merah bagaimana? Belum disebut stunting, tapi dia sudah berisiko stunting. Jadi kalau sudah di bawah garis merah ini, dia adalah bisa disebut sebagai anak stunting. Kemudian gagal kembang. Jadi tidak hanya secara fisik ya, tidak hanya dari tinggi badannya saja, tetapi ada masalah pada kecerdasan intelektual dan emosional yang rendah. Jadi memang secara intelektual dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ketika di sekolah. Secara emosional dia lebih mudah terganggu emosionalnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikator dari anak stunting. Oke, kemudian kita masuk di kerangka penyebab masalah stunting. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ya sebenarnya ya. Saya hanya review saja. Masalah stunting ini berkaitan dengan asupan gizi dan status kesehatan di masyarakat. Kalau asupan gizi ini kita lihat dari ketahanan pangannya di rumah seperti apa, akses pangannya, keterjangkauan, kemudian juga pangan dan gizinya apakah berkualitas atau tidak. Nah, ini menjadi salah satu faktor di dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. Kemudian lingkungan sosial. Nah, ini budaya yang ada di dalam kehidupannya seperti apa, termasuk juga norma-normanya, makanan yang diberikan pada bayi dan anak, kemudian juga pendidikan orang tua, kemudian higiene sanitasinya seperti apa. Nah, itu ternyata juga berpengaruh pada asupan gizinya. Lalu status kesehatan, ini ada kesehatan lingkungan, yaitu akses layanan kesehatan, lalu juga akses di lingkungan pemukiman seperti sanitasi, air bersih, dan kondisi fasilitas di lingkungan tersebut. Nah, ini dipengaruhi oleh hal skup yang lebih luas nih. Kalau ketahanan pangan dan kondisi lingkungan sosial ini juga dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi, masalah pendapatan, kemudian juga masalah perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem kebijakan-kebijakan yang melingkupi di suatu wilayah itu seperti apa, termasuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Lalu ada komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi. Jadi memang sampai hari ini target kita seperti apa, sampai hari ini kondisi kita seperti apa, ini kita tidak lepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang ada di pusat hingga turun ke daerah itu seperti apa. Nah, untuk stunting sendiri kenapa sih kok menjadi ancaman bagi desa? Nah, kalau di Indonesia pada tahun 2013 ini sudah
stuntingnya ini 37,2. Kalau standar WHO ini maksimal 20% kejadian stunting. Ini sudah menurun sebenarnya. Ini ada 30,8% pada 2018, lalu 2019 ini 27,7. Tapi sampai hari ini pun kita masih belum bisa menuntaskan masalah stunting hingga 0, hingga 0. Kenapa? Pasti ada masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek yang ada di masyarakat. Lalu juga kalau kita pikirkan kenapa sih kok stunting menjadi ancaman bagi desa. Nah, kalau kita lihat bahwa bonus demografi Indonesia ini pada tahun 2045 nih, bonus demografi ini maksudnya struktur penduduk yang usia muda itu lebih banyak dibandingkan struktur penduduk yang usia tua. Di mana ini terjadi 24 tahun lagi nih, kalau nggak salah ini 24 tahun lagi, dan berarti anak-anak usia 0 sampai mungkin 5 tahun pada hari ini yang mengalami stunting, dia akan menjadi pemuda pada 2045, gitu kan? Pada 2045. Nah, kualitasnya ini bagaimana? Itu ditentukan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia hari ini. Jadi kalau kita mampu memberantas stunting hari ini, insya Allah nanti sumber daya manusia pada tahun 2045 akan menjadi penopang yang paling baik di negara kita, tidak menjadi beban karena struktur penduduknya adalah penduduk usia muda, tidak menjadi beban bagi negara lagi. Nah, kemudian untuk target desa adalah perwujudan SDGs desa, yaitu desa sehat sejahtera. Tapi ini kalau ada stunting, ini tidak bisa dilakukan. Untuk intervensi stunting ini sudah dikenal ya sama Bapak Ibu, ada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kalau untuk intervensi gizi spesifik ini langsung ke arah sasarannya ya, seperti pemberian PMT, pemberian imunisasi, kemudian pemantauan tumbuh kembang yang ada di posyandu, dan sasarannya ini langsung pada kelompok yang menjadi resiko terhadap stunting, yaitu kelompok yang ada pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 tahun. Nah, sebenarnya ini kontribusinya adalah 30%. Kemudian untuk intervensi gizi spesifiknya ini adalah upaya-upaya tidak langsung dari kita, yaitu upaya-upaya yang membangun fasilitas atau kondisi tertentu di mana anak itu bisa bertumbuh dan berkembang secara lebih baik. Contohnya terkait dengan sanitasi, contohnya terkait dengan akses, contohnya terkait dengan pelayanan kesehatan, contohnya terkait dengan budaya-budaya patriarki dan penanggulangan kemiskinan atau peningkatan ekonomi. Nah, ini adalah termasuk di dalam intervensi gizi sensitif. Nah, untuk Indonesia sendiri ini sudah ada ya upaya kolaborasinya untuk menurunkan prevalensi stunting, tetapi memang sampai hari ini masih ada, dan targetnya memang kita itu berada di 14 sampai 19% pada tahun 2024. Ini tinggal 3 tahun lagi ya dari sekarang, tetapi sekarang kita masih ada di nilai 27,67%, berarti sekitar 12 sampai 8% ya, harus diturunkan. Jadi ini bukan angka yang mudah karena memang harus berkomitmen seluruh Indonesia untuk menanggulangi stunting. Lalu untuk sinergitas penanggulangan stunting di desa ini ada konvergensi. Konvergensi ini artinya kita harus bersinergi satu sama lain antar satu lini dan lini yang lain untuk menyelesaikan satu target sasaran atau satu target permasalahan bersama. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen ini dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Saya kira memang Bapak Ibu sudah sangat memahami konvergensi ini konteksnya seperti apa, apalagi di desa memang sudah ada ya 5 paket pelayanan konvergensi yang selama ini diterapkan di setiap desa di Indonesia.
Lalu untuk sinergitas itu sendiri, di sini ada pemerintah, ada swadaya masyarakat, ada pelaku usaha, ada akademisi. Nah, ini kontribusinya seperti apa? Nah, kalau untuk pemerintah sendiri, di sini ada kebijakan dan pendanaan. Utamanya itu ya, kalau dana desa ini masuk di pendanaan di pemerintah, lalu juga kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan atau dasar di dalam pelaksanaan atau implementasi aksi yang ada di desa. Lalu juga swadaya masyarakat. Ini swadaya masyarakat tidak hanya LSM ya, tetapi masyarakat secara umum, di mana setiap masyarakat itu berhak melakukan aksinya untuk penanggulangan stunting. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini kewajiban, tidak, tetapi ini adalah hak seluruh masyarakat untuk menanggulangi stunting. Lalu juga ada pelaku usaha, di mana pelaku usaha ini sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Seperti tadi ya, ada intervensi gizi sensitif, di mana membutuhkan ada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Lalu juga ada dari akademisi. Kalau akademisi akan mensupport di mana di dalam perguruan tinggi ini menjadi sektor utama fokus di dalam pengembangan teknologi, utamanya teknologi terapan yang bisa diimplementasikan secara langsung oleh masyarakat. Nah, ini perlu ada sinergitas satu sama lain dari sektor-sektor yang ada di dalamnya untuk upayanya mencegah atau menanggulangi stunting. Nah, untuk pendamping desa ini perannya banyak ternyata. Perannya banyak, bisa melakukan advokasi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Fauzan, Pak Itong. Lalu ada mengorganisasikan antar lembaga, memfasilitasi asistensi dan mediasi. Jadi memang sangat penting ya, sangat vital peran dari pendamping desa ini. Nah, kalau kita turunkan ada di RDS, kemudian di KPM. Jadi kita tidak hanya menyerahkan kepada KPM saja, kepada kader saja, tidak. Karena rata-rata selama ini kader itu masih bingung. Kalau yang saya tahu ya, kader ini memang masih bingung harus ngapain, harus apa, seperti itu. Jadi memang ini harus ada upaya dari pendamping desa untuk melakukan sinergitas. Nah, untuk komitmen perguruan tinggi, karena memang saya mewakili dari perguruan tinggi ini ada pendampingan, jadi memang perguruan tinggi ini sudah mampu melakukan pendampingan, termasuk pendampingan kepada tenaga pendamping desa atau tenaga pendamping yang lainnya profesional, lalu juga fasilitasi teknologi terbaru dan terapan, di mana di sana sudah ada teknologi-teknologi yang aplikatif yang sudah diriset sebelumnya berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di masyarakat. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, lalu ada analisa sosial yang mengarah pada solusi dan inovasi. Jadi perguruan tinggi juga sudah mulai mampu untuk membantu teman-teman melakukan analisa sosial yang mengarah pada solusi. Jadi menggali kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat seperti apa. Jadi kita tidak hanya melihat kebutuhan yang diinginkan saja, tidak. Oh, inginnya membuat jalan, kemudian solusinya membangun jalan. Tidak seperti itu, tapi harus ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dianalisis sebelumnya, kemudian diserap bahwa itu menjadi kebutuhan real yang ada di masyarakat. Jadi ini akan mengarahkan pada solusi dan kemudian inovasi. Lalu ada juga edukasi ke arah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini menjadi penting ya, karena ini adalah pembudayaan di masyarakat. Nah, apakah kalau sampai di sini apakah sudah terbayangkan implementasi apa sih untuk desa dalam penanggulangan stunting kira-kira? Nah, untuk Bapak Ibu silakan nanti bisa kita berdiskusi, nggih. Kemudian juga mungkin di sini saya bukan satu-satunya sumber meskipun saya memantik diskusi di sini, tetapi saya kira Bapak Ibu juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman dan pemahaman terkait dengan penanggulangan stunting di wilayah. Monggo